Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ustadz Budiarti. Siap, Pak. Siap, ya Allah. Silakan masuk. Moga-moga. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Siap, siap, Pak. Dari mana ini, Pak Cik? Dari ruang guru. Siap. Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur Pak Dum diberi kesehatan dan semoga Pak Dum juga selalu dalam berkah. Ini dari rumah apa nginep kemarin, Pak? Alhamdulillah kemarin kita nginep bermalam di sekolah karena kebetulan ada satu kegiatan yang harus Bapak lakukan dan harus berulang. Kemarin kebetulan kita juga baru melakukan takziah bersama-sama dengan warga sekolah, sehingga saya harus bermalam sekolah dan kebetulan ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan. Masya Allah. Menggunakan waktunya untuk lembaga ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi berkasihat dulu ya. Ini terkait dengan status Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini. Ini kami memang sedang mempelajari cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oh, Saya tertarik ingin tahu, pernahkah Bapak menghadapi suatu kasus yang kasus tersebut membutuhkan Bapak untuk berpikir ulang untuk menentukan yang terbaik? Siap. Ya. Begini, mungkin ada beberapa pengalaman dari Bapak. Ya, kebetulan ini cerita sedikit ya, karena waktu itu basic Bapak itu kan juga guru SMK. Ya, alhamdulillah dapat amanah menjadi pimpinan di lembaga SMK. Satu yang kontradiksi, tantangan gitu. Tapi sebagai leader, sebagai pimpinan, tetap harus semangat. Dimanapun kita diberi amanah, ya kita harus bisa melaksanakan tugas itu. Dan yang paling utama kita harus bisa berinovasi. Ini gini Pak Dum, kemarin itu begitu Bapak masuk di lembaga, ya awalnya kita tetap harus mengamati proses manajerialnya, pembelajarannya, gitu. Apakah perlu kita lakukan satu evaluasi yang tentunya memang sangat perlu dievaluasi itu untuk pengembangan sekolah yang lebih bagus lagi. Nah, waktu itu sesuai dengan pertanyaan Pak Jum tadi, adakah kebijakan Bapak yang akhirnya harus memberikan satu keputusan yang berpikir ulang? Ada, itu ada. Saya lihat kok di sini waktu kita masuk di lembaga itu apa ya? Artinya pertama itu kan warga sekolah itu dalam satu kegiatan kan harus ada guru, ada tenaga pendidikan, dan yang paling utama kan harus ada murid. Ternyata saya lihat muridnya itu kita sebut kurang dari pagi. Terus kita berpikir gimana ya supaya sekolah kita ini menjadi idolanya masyarakat, terus bisa menambah jumlah murid dalam setiap pembelajaran dalam setiap tahun. Akhirnya kita berpikir ya akhirnya alhamdulillah itu karena juga doa teman-teman warga sekolah dan memang dapat barokah dari Allah, itu kita sempat mengembangkan satu inovasi. Artinya gini, ternyata sekolah ini memang perlu adanya sesuatu yang perlu dijual oleh masyarakat. Dan kita evaluasi walaupun itu bukan akademiknya, ternyata di bidang non akademik pun itu bisa merupakan aset sebagai nilai jual. Nah, dan itu atas pemikiran Bapak awalnya kita arahkan kepada warga sekolah, dan kita pun yakin gagasan kita itu belum tentu bisa diterima oleh warga sekolah. Nah, ini yang jadi pemikiran kita. Tapi bagaimana kita bisa memberikan referensi kepada mereka bahwa sekolah ini akan kita kembangkan bersama-sama dengan satu inovasi, dengan satu dukungan dari warga sekolah. Itu tugas yang paling berat yang harus kita sampaikan. Tapi tetap harus kita sampaikan secara objektif. Terus setelah dengan basicnya SMK gitu, ya. Terus terobosan gitu atau nilai jual yang akan ditanggung sekolah ini biar lebih menarik di masyarakat, itu akhirnya tercetus produk apa itu?
Nah ini begini, awalnya yang Bapak bilang tadi evaluasi ya, saya sangat bersyukur sebenarnya sekolah ini. Pertama ternyata Bapak Ibu gurunya muda-muda dan orang potensi. Yang kedua ternyata muridnya itu juga punya talenta yang terpendam. Nah ini Pak kita gali, akhirnya kita menciptakan satu produk bahwa di sekolah ini kayaknya sepertinya supaya anak itu mempunyai daya tarik minat sekolahnya benar-benar dan bisa menjadi favoritnya sekolah, kita mempunyai satu produk unggulan yang kita namakan dengan penambahan soft skill ya, artinya untuk kebutuhan kesiapan mereka kalau tidak melanjutkan program tinggi itu menjadi satu produk yang kita sebut dengan produk dan alhamdulillah kita sudah berjalan selama hampir 3 tahun. Ternyata itu benar-benar menjadi idolanya masyarakat, dan alhamdulillah sampai sekarang 2 tahun terakhir ini untuk kebutuhan jumlah siswa justru bertarik menjadi overload. Masya Allah, Masya Allah. Cuman yang menarik ini Pak, kayak ini kan program yang Bapak gagas, itu kan notabene-nya program SMK. Bagaimana jenengan bawa program SMK itu ke lembaga yang SMA? Apakah waktu itu mulus atau ada tantangan tersendiri Pak? Tantangan pasti ada Pak Dul. Tantangan untuk kita melakukan satu perubahan itu mesti ada. Tantangannya ya tetap harus kita carikan solusi bagaimana meminimalkan tantangan yang ada. Yang pernah Bapak alami, jangan kan gitu Pak. Yang Bapak namanya dulu SMK kemudian ingin menerapkan pola sedikit yang ada di SMK biasanya itu banyak gejolak yang menantang gitu ya. Tidak hanya warga sekolah, bahkan Bapak pernah dipanggil pengawas SMK ini karena ada kecemburuan sosial. Kita dibilangi itu kenapa SMA Pronojiwo kok hampir ingin menyaingi SMK ya. Kita sampaikan kepada pengawas waktu itu, Bapak mohon maaf, fisik saya kan juga orang SMK, artinya tahu diri juga. Apa yang kita cetuskan, apa yang kita informasikan di lembaga kita ini jelas tidak akan melampaui koridornya SMK. Kita hanya memberikan tambahan keterampilan hanya sebagai bekal dia, dan ini kegiatannya adalah di luar jam utama ekstrakurikuler. Cuma mengantisipasi daripada anak itu nanti lulus tidak melanjutkan program tinggi, paling tidak dia punya bekal keterampilan untuk dia bisa mewujudkan usahanya sendiri. Syukur bisa menciptakan lapangan kerja. Berarti penuh dengan tantangan, nggak Sangat mulus seperti seperti sekarang moro-moro ada tidak ada, tidak mulus. Akhirnya pun ya kita dengan keberhasilan teamwork ya Pak, bukan kepala sekolah segaris bawahi yang melakukan inovasi. Gagasan benar dari kepala sekolah, tapi yang menjalankan semua program itu adalah warga sekolah. Teamwork yang solid, kekompakan, keterbukaan, transparansi itu kunci utama, sehingga akhirnya kita malah sempat mendapat sebutan SMA Negeri 1 Pronojiwo itu SMA tapi rasa SMA. Berarti sedikit ada dilema etika sebenarnya. Ada. Dilema etika antara ingin memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada murid, yakni membekali skill untuk menghadapi dunia kerja sambil dengan sekolah. Tapi di sisi lain, ini nanti akan bersinggungan dengan eksistensi lembaga lain. Iya, ada itu udah konsekuensi, tapi ya tetap harus kita minimalkan. Baik, dalam melakukan satu keputusan dari hasil suatu kebijakan, langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang perlu digarisbawahi yaitu usahakan bahwa keputusan yang kita keluarkan itu bukan atas dasar keputusan pribadi si pemimpin. Jadi apabila ada satu kasus, ada satu masalah, kita kumpulkan dulu beberapa mitra kita, terutama stakeholder. Kepala sekolah itu kan punya tim stakeholder, artinya ya ada wakil kepala sekolah, ada kepala tata usaha, ataupun ada koordinator guru.
Itu kita sampaikan kepada rapat kecil itu, terutama kita tekankan akan memutuskan satu kebijakan, tetapi kebijakan itu harus merupakan skala prioritas untuk kepentingan lembaga, bukan atas dasar kepentingan pribadi, terutama kepentingan si pimpinan. Kalau memang itu langkah itu sudah kita lakukan, minta sharing pendapatnya, masukannya para stakeholder kita, akhirnya akan muncullah satu keputusan. Keputusan itu harus segera disosialisasikan kepada warga sekolah. Nah, refleksinya setelah kita lakukan keputusan yang merupakan kebijakan bersama itu, tetap harus dilakukan pendampingan. Dilakukan pendampingan artinya yang kita lakukan itu selalu kita monitor, kita dampingi, sehingga akhirnya titik tempuhnya kita bisa merasakan hasil produk yang kita keluarkan dari keputusan tadi. Terus kemudian tidak sampai putus sampai di situ, harus juga kita evaluasi, sehingga kebijakan itu akhirnya ya pertama diputuskan bersama, kedua dilakukan, kemudian dilakukan pendampingan, dan yang terakhir kita evaluasi. Kalau ternyata dirasa evaluasi itu memang masih ada kekurangan, ya kita carikan satu solusi langkah berikutnya. Baik, tantangan di dalam melakukan satu keputusan itu memang pasti ada. Dilema etika yang terjadi di dalam lembaga itu, kasus yang ditangani kan banyak. Ya tidak hanya kasus pembelajaran murid terhadap kualitas pembelajarannya, tapi juga kasus sosial yang ada di sekolah ini juga banyak, misalnya kasus murid. Nah di sini seumpama kita mau mengambil satu keputusan, ada siswa yang memang secara tata tertib sekolah itu melanggar satu aturan sekolah yang di dalam risikonya itu harus kita lakukan pendampingan, pembinaan, tapi di satu sisi rasa sosialnya terhadap masa depan anak ini juga harus kita pikirkan. Contoh misalnya begini, ada satu anak yang notabene itu karena kasusnya sudah bertumpuk, risikonya harus dikeluarkan, tetapi di satu sisi untuk mengeluarkan keputusan kebijakan itu kita kan tidak boleh memikirkan egonya keputusan kebijakan, tapi kita juga harus bisa memikirkan masa depan anak ini. Paling tidak kan tetap harus diselamatkan masa depannya anak. Contoh yang pernah kita lakukan ya akhirnya kalau anak ini memang terpaksa harus kita keluarkan, tetap kita dampingi, kita carikan solusinya, kita carikan sekolah ke yang lain yang tetap kita memberikan surat pengantaran bahwa anak ini mutasi dengan alasan karena pengen dekat dengan orang tuanya atau alasan apa yang logikanya memang kita intinya pengen menyelamatkan masa depan anak itu. Kira-kira gitu. Ya alhamdulillah dalam mengambil satu keputusan itu pasti akan dirasakan oleh seorang pemimpin bahwa keputusan itu tidak mutlak harus dari dirinya. Yang sangat membantu kepala sekolah dalam mengeluarkan satu kebijakan keputusan itu karena kita punya teamwork. Teamwork inilah yang sangat membantu kepala sekolah di dalam mengambil keputusan. Karena dengan teamwork yang solid, tentunya kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga itu juga akan solid daripada yang mengeluarkan keputusan itu adalah seorang pimpinan lembaga itu sendiri. Masya Allah Bapak, apa yang Bapak katakan dari pengalaman pengambilan keputusan tadi sangat menginspirasi, dan semoga kami generasi berikutnya ini bisa menjadi leader yang baik, terutama bisa memberikan keputusan yang minimal tidak terlalu banyak membawa kecewaan terhadap bawahan. Soalnya memuaskan setiap orang nggak bisa. Ya, itu mohon maaf hanya kita sekedar sharing saja
dari Bapak itu pengalaman yang memang Bapak sudah lakukan. Ini barangkali memang bermanfaat, monggo bisa diterapkan. Tapi kalau tidak ada kesempurnaan itu sudah wajar, manusia tidak mempunyai hal yang sempurna. Mudah-mudahan Pak Dung bisa tetap semangat. Insya Allah jenengan juga sebagai calon leader ini, karena memang potensinya perlu digali dan terus dikembangkan. Itu Pak Dung. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan Enggak. Enggak, Pak. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.